Sebagai contoh, ini contohnya saya ambilkan dari modul, tentukan himpunan penyelesaian dari A, 3 pangkat X lebih kecil dari 27, kemudian B, 1/4 pangkat X ditambah 1 lebih besar dari 1/16, dan yang C, 3 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 9. Kita coba untuk yang A dulu, kita bahas ya. Jadi 3 pangkat X lebih kecil dari 27. Langkahnya masih sama seperti persamaan eksponen kemarin, kita harus samakan dulu basisnya. Karena di sini ruas kirinya sudah ada basis 3, maka ruas kanannya harus saya buat menjadi basis 3 juga. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga di sini diperoleh 3 pangkat X lebih kecil dari 3 pangkat 3. Nah, kalian lihat basisnya atau A-nya ini kan 3, itu lebih besar dari 1. Maka tandanya akan searah, tanda untuk pangkatnya. Jadi kalau 3 pangkat X lebih kecil dari 3 pangkat 3, maka X-nya juga lebih kecil dari 3. Sampai di sini kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal, di mana X-nya itu adalah X lebih kecil dari 3. Kemudian kurung kurawal tutup. Kemudian untuk yang B, 1/4 pangkat X ditambah 1 lebih besar dari 1/16. Ingat, ini basisnya itu 1/4. Jadi kita harus samakan dulu basis antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kirinya sudah tetap 1/4, yang ruas kanannya 1/16-nya saya buat menjadi 1/4 kuadrat. Nah, karena basisnya sudah sama, kita bandingkan pangkatnya. Nah, lihat, basisnya di sini kan 1/4 itu antara 0 sampai 1, berarti tandanya berlawanan. Kalau ini tandanya awalnya itu lebih besar, maka untuk kita bandingkan pangkatnya tandanya menjadi lebih kecil. Sehingga X ditambah 1 lebih kecil dari 2, atau X lebih kecil dari 1. Sehingga HP-nya adalah kurung kurawal yang isinya adalah X, di mana X-nya lebih kecil dari 1. Nah, untuk yang contoh C, kalian perhatikan di sini antara soal dan penyelesaiannya terdapat perbedaan. Silakan diedit di modul kalian soalnya. 3 dan 9-nya ini kita ganti saja sesuai penyelesaian, yaitu 5 dan 25. Jadi kita pakai yang ini. 5 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 25. Langkah pertama kita harus samakan basisnya. Sehingga kita gunakan basis 5. 5 pangkat X kuadrat dikurangi X kurangi 4 lebih kecil sama dengan 5 pangkat 2. Setelah itu karena basisnya sudah sama dan basisnya lebih besar dari 1, kita langsung bandingkan pangkatnya. Karena lebih besar dari 1 basisnya, maka tanda pertidaksamaannya searah atau sama. Sehingga X kuadrat dikurangi X kurangi 6 lebih kecil sama dengan 2. Kemudian kedua ruas kita kurangkan 2, sehingga X kuadrat dikurangi X kurangi 6 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X tambah 2 dikali X kurangi 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya adalah X tambah 2 sama dengan 0, sehingga X-nya negatif 2. Kemudian X kurangi 3 sama dengan 0, X-nya 3. Jadi X-nya itu negatif 2 dan 3 untuk pembuat 0-nya. Sehingga pembuat 0-nya itu kita taruh di garis bilangan. Jadi ingat, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kalian harus buat garis bilangan. Jangan langsung diselesaikan di sini. Kalian buat garis bilangan dulu. Tadi pembuat 0-nya negatif 2 dan 3 kita taruh di sini. Sekarang garis bilangannya terdiri dari 3 daerah, yaitu kirinya negatif 2, antara negatif 2 dan 3, dan kanannya 3. Nah, di ketiga daerah ini kita ambil titik uji. Misalnya yang gampang di sini, antara negatif 2 dan 3 saya ambil 0. 0 saya ambil untuk sebagai titik uji, saya substitusikan ke X tambah 2 dikali X kurangi 3 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga 2 dikali negatif 6, 2 dikali negatif 3 itu kan negatif 6. Negatif 6 kan hasilnya negatif, kita kasih tanda negatif. Kemudian untuk yang daerah lainnya, kalian boleh ambil titik uji juga, kemudian diuji. Bisa juga kalian gunakan sesuatu yang sudah kalian dapat di pertidaksamaan rasional. Jadi kalau di sini pangkatnya itu ganjil, maka tandanya berubah. Kalau pangkatnya genap, tandanya tidak berubah. Perhatikan, negatif 2 itu didapat dari X tambah 2. X tambah 2 ini kan pangkat 1. Pangkat 1 itu kan ganjil. Kalau ganjil, maka tandanya itu akan selang-seling. Jadi kalau yang sini tadi sudah negatif, maka tanda yang sebelah sini harus positif. Kemudian untuk yang sebelah sini, yang 3 didapat dari X kurangi 3. Pangkatnya 1.
ganjil kan, berarti juga tandanya selang-seling. Kalau kirinya negatif berarti kanannya positif. Seperti itu. Itu kalau kalian pakai sesuatu yang sudah kalian dapatkan di pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan rasional ya. Kalau mau diuji sendiri-sendiri juga boleh. Nah, sekarang kita dapat positif, negatif, positif. Yang diminta lebih kecil sama dengan 0. Yang diminta negatif berarti yang saya arsir yang sini. Antara negatif 2 sampai 3. Kemudian berarti penyelesaian kita adalah negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Ingat ada sama dengannya karena sesuai soalnya ada sama dengannya. Jadi HP-nya adalah kurung kurawal X di mana negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3.